depan. Gerak. Ayo baris yang rapi. Tegak. Gerak. Siap. Gerak. Coba perhatikan, kita akan mulai pengajaran kita. Ayo perhatikan. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bapak harap semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Anak-anak, Bapak mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti kalau Bapak panggil satu persatu namanya silahkan angkat tangan ya. Yara, Elin, Lisna, bilang ada angkat tangan langsung ada. Lara, hadir. Dola, hadir. Akila, ada Pak. Lidan, Josli, Melano, Naura, Jelika, Nia, Ryogi, Elki, Felix. Iya, semuanya hadir kecuali satu orang ya. Di mana keadaan teman kalian yang tidak hadir? Ada kabarnya? Tidak ada. Mungkin dia sakit atau berhalangan ya. Anak-anak, untuk mulai pembelajaran kita hari ini seperti biasanya, kita akan berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa untuk kita. Silakan maju ke depan. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya, dipimpin oleh temannya. Ya. Iya, terima kasih ya sudah berani memimpin doa untuk teman-temannya dan untuk kita semua. Ayo perhatikan dulu, jangan ada yang ngomong. Ayo, anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, Bapak mengajak kalian terlebih dahulu untuk menyanyikan salah satu lagu wajib ya. Diperhatikan pada slide ini ada lagu wajib yang berjudul Satu Nusa dan Satu Bangsa. Ini kita menyanyi diiringi dengan musik nanti ya. Silakan berdiri dengan sikap siap. Perhatikan ya. Satu
silakan duduk. Anak-anak masih ingatkah kalian pembelajaran yang sudah dilakukan minggu lalu? Ingat, Pak. Apa? Bermain peran, Pak. Iya, bermain peran. Anak-anak, kali ini materi kita yaitu mempelajari aneka benda di sekitar kita. Coba perhatikan pada layar ini. Nah, di sini ada benda-benda di sekitar kita. Itu apa saja gambar benda ini? Kursi, meja. Sama persis yang kalian duduki dan kalian tempati ya. Yaitu kursi, meja, sama persis itu meja belajar ya. Nah, anak-anak belajar. Tema 3, benda di sekitar kita. Benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, yaitu pembelajaran ke-1 ya. Nah, selanjutnya tujuan yang ingin kita capai pada hari ini setelah mengikuti pelajaran ya. Yang pertama, dengan mengamati video, kalian dapat mengelompokkan benda dan bukan benda berdasarkan dengan kedua, dengan mengamati gambar, kalian berdasarkan fisiknya dengan tepat. Yang ketiga, tujuannya dengan berdiskusi, kalian dapat menyusun benda bentuk tabel berdasarkan benda ke dalam tabel berdasarkan warna, bentuk, ukuran dan dengan tepat ya. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yang keempat, dengan berdiskusi nanti kalian dapat membuat kalimat dari kata-kata benda ya, dengan kalimat baku, dengan tanda baca yang tepat ya. Selanjutnya, dengan melengkapi tabel, kalian nanti dapat menyusun informasi tentang cara menggunakan milimeter, sentimeter, meter dan dengan tepat ya, dan mengukur satuan panjang, tinggi, panjang dengan tepat. Nah, selanjutnya, tujuan yang selanjutnya dengan melakukan konvensi satuan panjang, kalian dapat mengkonvensi satuan panjang dan berat ya. Dengan melakukan selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu yang terakhir, dengan melakukan pengukuran, kalian dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat nanti ya. Nah, anak-anak, karena kita hari ini diskusi ya, kita akan membagi kelompok menjadi 3 karena sudah dibagi kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan yang itu kelompok 3. Dan nama-namanya sudah ada dilihat pada slide, yaitu kelompok 1 Jahara, Felix, Jidan, Lara, dan Naura ya. Kelompok 2-nya Erlin, Helki, Jelika, Josli, Dola ya. Kelompok 3 Akila, Isma, Ryogi, Melano, dan Ilmia ya. Nah, anak-anak, karena kita sudah adik-adik, benda-benda di sekitar kita itu, karena kita sudah membagi kelompok, silahkan kita menonton video ya. Video ini nanti isinya tentang media pembelajaran. Silahkan kalian catat informasi-informasi penting di situ. Silahkan keluarkan dulu buku tulisnya. Ya, sediakan pensil, pulpennya, pen garisnya. Nah, anak-anak, apakah semuanya peralatan menulisnya semua ada? Kalau tidak ada, silahkan meminjam pada teman yang lain ya. Ya, semua lengkap. Di sini pulpennya ada semua.
Sudah? Sudah. Coba perhatikan. Peralatan menulisnya ditaruh di atas meja, pulpennya ditaruh di atas meja dulu. Ya, perhatikan pada layar. Kita sama-sama menonton video. Nanti dari video ini kita akan menyelesaikan tugas, ya. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerjanya, ya. Setelah kita menonton video. Adik-adik, benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, benda di sekitar kita itu ada benda hidup, ada benda mati adik-adik. Benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati di sekitar kita itu ada banyak sekali. Contohnya batu, gelas, buku, handphone, televisi, dan lain sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda adik-adik. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Nah, di sini kita akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya adik-adik, benda tadi menempati ruangan, lalu bisa ditimbang. Nah, di sini apakah panas api unggun itu termasuk benda? Untuk panas api unggunnya sendiri tidak termasuk dalam benda adik-adik, karena ini tidak menempati ruang, tidak bisa ditimbang. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda adik-adik. Lalu cahaya lampu, apakah itu termasuk benda? Cahaya lampu itu bukan termasuk benda. Ember itu termasuk benda atau bukan benda ya? Ember itu benda adik-adik. Es, bagaimana ya es ya? Es termasuk benda karena memiliki massa dan menempati ruangan. Balon adik-adik, balon ini juga benda. Kalau suara itu bukan benda adik-adik karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Radio ini termasuk benda. Hewan juga termasuk benda hidup. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu adik-adik. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Lalu apa ya kelompok benda itu? Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, ukuran itu adalah ada yang besar ya, ukuran benda itu beragam, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi dari ukuran saja itu ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang dan ada benda yang pendek. Benda-benda di sekitar kita itu juga mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk benda di bawah ini ya.
bentuk benda ini bermacam-macam, ada yang bola, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang prisma, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya saja bermacam-macam. Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya. Warnanya bermacam-macam adik-adik, benda-benda di sekitar kita. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, putih, dan lain sebagainya. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu adik-adik. Kalian bisa kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkannya berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini Kak Citra mengkelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan warnanya. Nah, Kak Citra pilih warna putih. Nah, benda warna putih mungkin bisa lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan eternit. Lalu Kak Citra kelompokkan benda yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Nah, di sini Kak Citra pilih bentuknya lingkaran. Nah, ada jam dinding, ada bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum, dan lain sebagainya. Lalu kelompok yang ketiga Kak Citra berdasarkan ukurannya. Nah, Kak Citra pilih yang ukurannya besar. Adik-adik bisa pilih yang ukurannya kecil ya. Di sini ada lemari, ada meja, kursi, rak buku, gedung sekolah. Itu juga merupakan benda yang berukuran besar. Coba adik-adik kelompokkan benda-benda di sekitar kalian berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya yang berbeda-beda. Adik-adik telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya kita lengkapi tabel berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada tabel tentang benda. Berdasarkan jenisnya, benda itu ada 2 ya. Ada benda hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Lalu berdasarkan sifat fisiknya, benda itu berdasarkan ukurannya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan warnanya. Lalu berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai massa, mempunyai berat, dan bisa ditimbang adik-adik. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini adik-adik? Ayo coba kamu amati, ini benda apa ya? Kak Citra pernah melihat ini penggaris, ini meteran pita yang digunakan penjahit, ini roll meter yang digunakan oleh tukang bangunan. Ya adik-adik ya, ini adalah benda-benda di sekitar kita juga. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, penggaris ini termasuk salah satu alat ukur panjang adik-adik. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, alat ukur panjang ini biasanya memiliki satuan. Di sini satuannya adalah cm. cm itu singkatan dari sentimeter. Jadi penggaris ini menggunakan satuan ukur sentimeter. Coba adik-adik amati penggaris kalian. Apa ya satuan yang ada di dalam penggaris kalian? Ada sentimeter. Kalau cm itu berarti ukurannya sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, sentimeter ini termasuk dalam alat ukur panjang adik-adik. Alat ukur panjang ini satuan panjangnya adalah ini adik-adik. Jadi ada satuan panjangnya. Ada kilometer, hektometer, km itu kilometer, km itu hektometer, DAM itu dekameter, M itu meter, D itu desimeter, C itu sentimeter, mm itu milimeter. Biasanya kalau di penggaris itu ada yang ukuran panjangnya memakai satuan cm dan mm. Nah, cm itu sentimeter, mm itu milimeter. Untuk mengingat satuan panjang ini, adik-adik bisa bernyanyi loh. Pak Citra kasih tahu ya cara bernyanyi untuk menghafalkan satuan panjang. Lagunya seperti ini. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Kilo, hekto,
desit, senti, dan milimeter. Nah, itu cara menghafalkan satuan panjang. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, Kak Citra punya benda yang Kak Citra taruh di sebuah penggaris. Nah, adik-adik harus melihat di ujung dari benda ini itu lurus dengan angka 0 ya. Kalau kalian mau mengukur, pertama letakkan benda itu harus ujungnya lurus dengan angka 0. Nah, setelah itu kita lihat ujung lainnya itu terletak di angka berapa. Nah, di sini lurus dengan angka 3. Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3 cm. Gambar yang kedua, Kak Citra punya krayon berwarna hijau. Nah, ujungnya sudah di angka 0. Nah, ujung satunya itu lurus dengan angka berapa adik-adik? Angka 7. Berarti panjang krayon ini adalah 7 cm. Nah, yang ini, yang Nah, ketiga. Kak Citra berwarna biru akan kita ukur ya adik-adik. Nah, di sini ujung krayon sudah di angka 0. Lalu ujung krayon satunya lagi di angka 10. Maka panjang krayon ini adalah 10 cm. Lalu ada pensil adik-adik. Berapa ya panjang pensil ini? Ya, bagus sekali. Panjang pensilnya adalah 6 cm. Lalu spidol ini adik-adik berapa ya panjangnya? Ujungnya sudah di angka 0. Ujung satunya di angka 12. Maka panjangnya adalah Berapa? 12 cm. Ya, videonya sampai di situ. Nah, tentang video ini pembelajaran tentang benda benda apa tadi? Contoh alat ukur, contoh benda berdasarkan fisik, bentuk, ukuran, dan warna ya. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi ya. Bapak akan membagikan LKPD. Nanti di LKPD ini kalian sama-sama kerja kelompok, harus aktif membagikan tugasnya. Terlebih dahulu sebelum kalian berdiskusi, tentukan ketua kelompoknya siapa. Ya, sudah. Ini untuk ketua kelompoknya. Nanti saya bagikan untuk anggotanya. Ketua kelompok siapa sini? Ya. Satu, dua, tiga, empat, ya. Coba perhatikan dulu sebelum kita sama-sama diskusi, kalian berdiskusi di kelompoknya. Nanti Papa akan menilai kalian ya, waktu kalian kerja kelompok, menilai keaktifan kalian bekerja sama, menyampaikan pendapatnya, keaktifan dalam kelompok. Bapak akan menilai ya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan tugasnya ini yaitu tulislah nama pada ujungnya, pada ujung LKPD itu. Tulis tanggalnya, hari, tanggal, dan mulai mengerjakan tugas yang ke-1. Di situ ada tugas ke-1. Mengamati gambar dulu. Dari mengamati gambar kalian
diskusi menentukan menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD. Selanjutnya selesaikan tugas pada soal yang disediakan ya. Yang pertama, di situ kalian baca dulu bagian atas teks wacananya ya. Lalu kalian kerjakan tugas yang pertama. Ya, silakan mulai bekerja. Ayo. Bagaimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Nah, cukup jelas semua? Kelompok 1 gimana, jelas? Kelompok 2 gimana? Kelompok 3? Iya, silakan bekerja kalau sudah jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada Bapak Guru ya. Nanti Bapak akan menuntun kalian dalam menyelesaikan tugas kelompoknya ini. Kalian sama-sama diskusi ya. Ini kalian kerjakan bersama-sama. Kita di sini. Coba. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ini yang ditulis itu namanya bagian kirinya ini, ya. LKPD, bagian ujungnya di sini yang dituliskan nama sama tanggalnya. Tuliskan nama, tanggalnya. Bagi yang kedua kelompoknya ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, ya. Oke. Ya, silakan bekerja. Kalian tugasnya ini caranya gini ya. Kalian amati dulu benda-benda yang ada di sekitar ini. Lalu tulis pada bukunya dulu, tulis, kumpulkan nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Tulis di sini. Lalu kalian tuangkan pada LKPD yang mana yang benda, yang mana yang tidak termasuk benda. Ya, coba kalian lihat dulu. Tulis di sini. Tulis nama bendanya dulu. Salah satu. Coba kalian amati dulu. Coba amati seluruh ruangan atau yang ada di atas meja apa saja nama bendanya. Ditulis nama bendanya. Satu. Contohnya yang pertama. Ini satu apa? Penggaris. Ya, cari yang lain. Cari. Ayo. Kalian amati dulu benda-benda di sekitar ini. Nah, tulis di bukunya dulu. Lalu nanti kalian kelompokkan, dituangkan di LKPD. Contohnya apa? Benda-benda yang ada di sini. Apa ini? Penghapus. Satu penghapus. Cari yang lain. Banyak. Ayo. Ya, ditulis. Tarik. Lihat. Yang pertama apa nama bendanya? Ayo, kalian diskusi apa saja nama bendanya yang lain selain itu. Ya.
Berapa sudah? Banyak ini sudah. Jangan kalah kalian. Kelompok lainnya jangan kalah. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 sudah 6 nama bendanya. Ayo, mana punya kalian? Nanti dari hasilnya ini kalian gabung ya. Gabung, namanya juga kerja kelompok. Ini sudah 3. Bisa satu orang menulisnya, ketua kelompoknya kalian sebutkan nama bendanya, bisa. Ya. Yang lainnya kasih ide nama bendanya apa saja. Lihat mengamati benda yang ada di ruangan ini dulu. Tulis namanya, nanti dituangkan ke sini ya. Ya, tuliskan. Ini berapa sudah di sini? Ada 2. Termasuk yang kalian pakai. Peralatan kalian. Apalagi, ayo kasih tahu temannya. Ya. Benda yang besar apa? Benda besar. Kerjasama ya. Yang lainnya mengamati, ketua kelompoknya menulis. Yang lainnya mengamati benda-benda, jadi ketua kelompoknya menulis nama bendanya ya. Bukan cuma nama benda yang kalian cari, yang bukan benda apa saja. Ya, saling tukar pendapatnya. Apakah botol ini termasuk benda teman-teman? Jadi yang lainnya bisa menyampaikan. Sudah? Ada berapa sudah? Hah? Di sini ada 5. Di sini sudah banyak ya, cukup ya, sudah cukup. Di sini berapa? Hah? 8. Nah, sekarang
Bapak kasih kesempatan kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan bacakan hasilnya dulu. Ini dibacakan. Ya. Siapa? Ketua kelompoknya, silakan dibacakan. Berapa itu? Sip. Oh, iya. Ini berapa sudah? Ada berapa itu? 5. Coba dibacakan. Ada kelompoknya, dibacakan kalian. Apa saja yang beda itu termasuk beda? Iya. Pintar ya, bisa menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok-kelompok dari kelompok kalian. Coba di sini, silakan dibacakan hasil pengamatan kalian. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kursi, meja, pulpen, botol minum, tip es, tas, buku, buku yang saya tulis. Nah, sekarang kalian sudah menemukan benda-benda. Sekarang tuangkan pada LKPD, ya. Tuangkan pada tugas yang pertama. Nah, ini. Coba ketua kelasnya yang mana yang tugas pertama, silakan kasih tahu temannya, Ya, tugas yang pertama. Nah, itu ada tulisannya. Ada tulisannya yang tugas pertama. Tugas pertamanya yang ini. Dari hasil pengamatan kalian masukkan dan tuliskan pada LKPD, ya. Yang mana yang termasuk benda, tulis. Ya. Yang mana yang tidak termasuk benda atau bukan benda. Ya, silakan bekerja. Ya, silakan. Dari rangkumannya ini, ketua kelompoknya silakan menulis, dituangkan pada LKPD hasil diskusinya, pengamatan teman-temannya, yang termasuk benda apa, yang tidak termasuk benda apa saja. Yang lainnya ditulis pada LKPD-nya masing-masing, dituangkan di sini. Ketua kelompoknya menuliskan hasil pengamatan dari teman-temannya. Yang lainnya menulis pada LKPD-nya masing-masing. Silakan kerjakan di LKPD-nya hasil pengamatan kalian. 30 menit. Sekarang sampai 5. Ya. Ini sudah cukup. Sudah.
Sudah? Tugas ke-1-nya sudah? Sudah? Sudah semua? Di situ ada diminta 5. Cukup 5 ya. Kita lanjutkan tugas yang kedua. Coba perhatikan. Balik di belakangnya. Dibalik di belakangnya. Kelompok 1. Sudah? Gimana kelompok berapa ini? Kelompok 2, kelompok 3 di sini ya, kelompok 2. Kelompok 3 sudah, coba dibuka. Ini ada halaman yang keduanya. Sudah? Sudah dibalik, ini dibalik. Jadi ini kelompok akan. Kelompok 2. Nah, kita lanjutkan tugas yang kedua. Dibuka halaman yang kedua. Nah, langkah mengerjakan tugas keduanya, perhatikan. Amati dulu gambar ini. Amati gambar ini dulu. Di sini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, gambar 5. Di sini caranya mengisi tabel ini. Mengisi tabel, ya. Mengisi tabel. Di sini coba kalian bacakan perintahnya. Yang keempat, coba dibacakan. Dan isilah kolom bentuk benda, warna, dan Nah, menggunakan gambar urut ya. Menggunakan gambar urut. Di sini ada gambarnya. Kalian tentukan yang mana yang berdasarkan bentuk, ditulis nomor gambarnya, diisi pada LKPD ya. Ya, silakan bekerja. Sama-sama melihat. Kerjasama ya. Diskusi dengan temannya. Yang lain berikan pendapat. Gimana? Tugas yang kedua ada yang ditanyakan? Ngerti? Kelompok 2 ngerti? Kelompok 1 gimana? Ngerti langkah mengerjakannya?
Sudah? 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 Perhatikan lagi. Nah, balik bagian ini. Nah, di sini. Yang bagian terakhir. Sudah? Lanjutkan bagian ini ya. Nah, coba lihat tugas yang ketiganya. Coba lihat tugas yang ketiga, dibuka, dibuka. Ya, itu tugas kedua ya, kedua, ketiga. Tugas ketiganya di sini ya, kalian membuat kalimat dari kata benda. Ada di bawah di bagian ini, halaman di bawah ini ada membuat kalimat ya. Kalian membuat kalimat dari kata benda. Membuat kalimat dari kata benda meja. Lalu ada lemari buku. Yang ada itu pada ketua kelompoknya yang ada. Yang kedua meja. Buatlah kalimat dari kata-kata itu. Ya, sekarang ditulis di bagian ini. Nah, lihat di sini, ya. Nah, ini buat kalimatnya. Mana ketua kelompoknya? Nah, di sini dibuat kalimat. Ya, tulis di sini dari kata buku. Nah, ini. Tulis. Dari kata, coba kalian lihat sana, dari kata lemari dan meja. Membuat kalimat.
sudah? Yang ini? Sudah? Sudah? Gimana, sudah? Hah? Sudah? Nah, kita selanjutnya perhatikan sini dulu, perhatikan dulu. Kalau sudah semua perhatikan sini dulu. Ya. Perhatikan dulu sini. Nah, Bapak akan menjelaskan di bagian ini dari hasil pengamatan kalian benda-benda tadi. Kita akan mengukur benda-benda tersebut ya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang alat ukur seperti penggaris. Penggaris ini, di dalam penggaris ini, coba perhatikan sini dulu. Perhatikan sini dulu. Semuanya perhatikan. Di dalam penggaris ini ada satuannya sentimeter ya. Ada satuannya milimeter. Ada satuannya milimeter. Nah, sekarang di dalam sentimeter itu terdapat namanya apa kemarin? Milimeter. Milimeter ya. Di dalam 1 cm itu terdapat 10 mm ya. Nah, di sini ada 10 mm-nya. Di dalam 1 meter, tiap 1 meter itu terdapat 10 mm-nya. Berarti kalau 1 cm itu terdapat 10 mm. Ya, garis-garis yang kecil ini namanya yang milimeter ya. Dan selanjutnya ini adalah meteran ya, alat untuk mengukur benda-benda yang lebih besar, lebih panjang ya, dapat diukur dengan meteran. Kalau kita mengukur benda-benda yang lebih kecil seperti pensil penggaris, bukan penggaris ya, bolpen penghapus, kita ukur menggunakan benda yang mengukur pakai penggaris ya, alat ukur yang tepatnya. Nah, Bapak minta kalian mengukur benda-benda yang sudah ada Bapak sediakan. Sekarang kalian ukur berapa sentimeter ukuran benda ini menggunakan penggaris. Ya, silakan kelompok 1. Berapa itu? Berapa senti? Berapa? Berapa? 17 senti, pintar ya. Berarti kelompok 1 sudah bisa menggunakan alat ukur penggaris. Sekarang Bapak minta lagi kelompok yang kedua mengukur bolpen ini ya, dengan penggaris yang sudah disediakan. Coba lihat berapa ukurannya itu. Coba sama-sama melihatnya. Berapa? Nah, mulai dari 0. Berapa? Berapa? 14 cm iya. Kelompok 3 lagi. Kita mengukur buku ini ya. Kalian lihat panjang bukunya ya. Berapa?
21 apa? Iya, pintar ya. Kelompok 3 bisa mengukur panjang buku ini. Panjang buku ini 23 cm ya. Nah, kegiatan selanjutnya kalian kerjakan pada tugas yang terakhirnya ini, bagian belakang. Iya itu. Nah, yang itu. Yang ini ya. Nah, mengukur panjang pensil. Iya, mengukur panjang pensil. Nah, yang ini bagian ini. Ditulis di LKPD-nya, ditulis di bawahnya. Mana kedua kelompoknya ditulis. Ayo, sama-sama ditulis. Tulis di sini. Jangan cepat tulis. Sudah? Sudah semuanya? Kan sudah diskusi, silahkan kelompoknya mempresentasikan maju ke depan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Silahkan mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silahkan lanjut. Silahkan dibacakan yang termasuk benda dan bukan benda. Kursi, penghapus, meja, pensil. Itu termasuk benda. Selanjutnya yang bukan benda. Cahaya, panas, angin, suara, nyala api. Iya. Bagaimana kelompok lain? Apakah dari hasil kerja kelompok 1 ini benar atau salah? Benar. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 2 lagi. Silakan dibacakan yang mana termasuk benda dan tidak termasuk benda. Silakan dibacakan. Kursi, meja, botol minum, buku, tip X, batu. Cahaya, panas, suara. Iya. Gimana kelompok lain? Apakah hasil kerja kelompok 2 tepat? Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Silakan bacakan dulu yang termasuk benda. Kursi, meja, pulpen, botol minum, penggaris. Yang tidak termasuk benda. Cahaya, suara, panas, nyala api. Ayo perhatikan. Bagaimana kelompok lain? Apakah hasil dari pekerjaan kelompok 3 benar? Benar. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Coba perhatikan, karena proses diskusi kita hari ini sudah selesai. Silahkan kumpulkan LKPD-nya. Sudah? Sudah? Ini. Sudah?
Masih duduk di tempatnya masing-masing kelompoknya. Kita belum. Sekarang karena diskusi sudah selesai, Bapak akan mengevaluasi hasil menindaklanjuti hasil kerja kalian ya, berupa soal. Duduk. Ini waktunya 15 menit ya, kalian kerjakan ya. Kita akan melakukan penilaian. Ditulis namanya dulu, kelasnya, ini berapa? 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Ditulis namanya dulu. Silakan bekerja. Waktu kalian 15 menit. Baca dulu, amati gambarnya, baca petunjuknya. Lihat gambarnya dulu. Ini urutan gambar yang terkecil dari yang terbesar, nomor 1. Langsung ditulis. Itu kerja masing-masing. Ditulis nomor gambarnya. Seandainya nomor 3, gambar nomor 3 terbesar, ditulis 3 ya.
Gimana? Sudah selesai? Belum. Silakan kumpulkan ya. Ini. Ayo kelompok lainnya. Ini. Tetap duduk di tempatnya masing-masing. Kelompok 1. Ini. Sudah? Oke. Coba perhatikan. Kita sudah diskusi, sudah melakukan penilaian sebagai tindak lanjut yang sudah kita pelajari. Sekarang karena kalian diskusi tadi, Bapak akan memberikan hadiah berupa buku ya. Bagi kelompoknya yang aktif. Tapi Bapak lihat semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bapak akan bagi tiap kelompok ya. Ini buku tulisnya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompok simpan dulu. Ini untuk kelompok 3. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Disimpan dulu di atas meja. Kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran untuk kita hari ini? Ayo, siapa? Mempelajari benda dan benda. Iya, terus? Yaitu mempelajari benda dan bukan benda. Mempelajari benda berdasarkan bentuk. Ya, ada fisiknya, bentuk fisiknya ada berdasarkan fisiknya itu ada bentuk, warna dan ukuran ya. Terima kasih. Siapa namanya ini? Akila ya, pintar, bisa menyimpulkan pelajaran untuk kita pada hari ini. Sekarang apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan? Senang. Iya, senang ya. Apakah pembelajaran yang Bapak berikan ini sulit? Tidak. Iya, karena kalian memperhatikan dari awal pembelajaran kalian memperhatikan, maka pembelajarannya tidak sulit. Iya. Anak-anak, sebelum kalian Bapak mengakhiri pembelajaran, nanti ini dikerjakan di rumah ya. Dikumpulkan pada minggu depan atau minggu-minggu yang pertemuan yang akan datang ya. Nah, sudah? Karena kita akan mengakhiri pembelajaran kita, ya, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk kita. Silakan maju. Mari kita sama-sama berdoa. Silakan di tangannya bagi yang Kristen berdoa mulai.
silakan. Terima kasih Pak Gilar sudah mengikuti doa untuk kita. Sekarang Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan istirahat di rumah. Sebelumnya kalian akan baris dulu. Silahkan baris di depan ini. Simpan dulu bukunya dalam tasnya. Simpan. Sudah? Silakan baris di depan. Ya. Coba perhatikan barisan seluruhnya. Siap, gerak, dan depan, gerak, tegap, gerak. Mulai dari sini.